Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Arif Sugiarto akan membuat video yang menjelaskan tentang bab 4 bagian A dan B untuk memenuhi tugas mata pelajaran IPS. Dimulai dari perkembangan kerjasama dunia, keberagaman kondisi geografis dan masyarakat dunia mendorong negara-negara untuk saling bekerjasama di berbagai bidang. Kerjasama ini terjadi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di seluruh dunia. Awal mula kerjasama antar wilayah. Pada masa peradaban kuno, pusat-pusat peradaban dunia berkembang di lembah-lembah sungai, karena sungai menyediakan sumber air yang sangat penting. Beberapa peradaban besar yang berkembang di sekitar sungai adalah Mesopotamia, Mesir kuno, lembah sungai Indus, dan Tionghoa kuno. Sungai juga berperan sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Hubungan perdagangan di masa kuno. Pada zaman peradaban kuno, hubungan perdagangan sudah dimulai. Salah satu contoh adalah hubungan dagang antar lembah sungai Indus dan Mesopotamia. Bukti-bukti seperti segel-segel dari India dan komoditas impor dari Mesopotamia menunjukkan adanya perdagangan yang terjadi pada zaman tersebut. Jalur sutra. Pada zaman setelahnya, jalur sutra menjadi jalan utama untuk perdagangan antar wilayah. Jalur ini menghubungkan Eropa, Asia, dan Afrika. Selain membuka jalan perdagangan, jalur sutra juga menjadi jalur komunitas antar peradaban. Selama jalur ini digunakan, terjadi pertukaran barang, budaya, dan teknologi antar berbagai negara. Pengaruh ekonomi dalam kerjasama antar wilayah. Kerjasama antar wilayah juga mempengaruhi bidang politik dan budaya. Contohnya, Kerajaan Sriwijaya di Nusantara yang menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan India dan Tiongkok. Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha dan banyak pendeta belajar di sana. Era penemuan dan eksplorasi. Pada abad ke-15 hingga ke-17 dimulailah era penemuan atau eksplorasi. Para penjelajah Eropa seperti Columbus dan Vasco da Gama menjelajahi dunia untuk mencari rute perdagangan baru. Penjelajahan ini membuka jalur baru dalam perdagangan global, termasuk perdagangan rempah-rempah, emas, perak, dan budak. Globalisasi dan intensifikasi kerjasama. Di era modern, globalisasi semakin mempercepat kerjasama antar wilayah. Globalisasi menghubungkan masyarakat di seluruh dunia dengan intensitas yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan pariwisata yang terjadi di satu negara cepat mempengaruhi negara lain. Seperti contoh, acara olahraga seperti Piala Eropa dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat di negara lain, seperti Indonesia. Kerjasama internasional dalam hubungan internasional. Kerjasama internasional merupakan salah satu konsep dalam mempelajari hubungan internasional. Sebelum membahas lebih lanjut, penting untuk memahami terlebih dahulu pengertian hubungan internasional itu sendiri. Secara sempit, hubungan internasional dapat diartikan sebagai hubungan antar negara. Namun, dalam arti luas, hubungan internasional mencakup seluruh interaksi yang kompleks antara negara-negara dalam aspek budaya, ekonomi, hukum, militer, politik, dan sosial. Salah satu bentuk hubungan internasional yang penting adalah kerjasama internasional. Kerjasama internasional mengacu pada hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negaranya. Kerjasama ini dapat melibatkan berbagai bidang, seperti politik, sosial, pertahanan dan keamanan, kebudayaan, serta ekonomi, dengan berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara. Kerjasama internasional tidak dapat dihindari karena adanya saling ketergantungan antar negara dan pihak-pihak internasional lainnya. Kehidupan manusia yang semakin kompleks dan distribusi sumber daya yang tidak merata menjadi alasan mengapa kerjasama ini sangat dibutuhkan. Kerjasama internasional terjadi karena adanya international understanding, yaitu pemahaman bersama mengenai tujuan kebutuhan yang saling mendukung dalam konteks internasional yang saling membutuhkan. Dalam kerjasama internasional, terdapat dua elemen utama yang perlu diperhatikan. Pertama, setiap keputusan yang diambil harus diarahkan untuk mencapai tujuan bersama dengan pemikiran rasional dari setiap pihak. Kedua, meskipun keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak tidak harus sama besar atau sama jenis, kerjasama ini harus menghasilkan keuntungan yang lebih bersifat timbal balik. Menurut K. Levi-Holsti, kerjasama internasional dapat terwujud karena beberapa faktor. Antara lain, 1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertemu dapat memberikan hasil yang menguntungkan bagi semua pihak. 2.
harapan bahwa kebijakan negara lain akan mendukung negara tersebut untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya. 3. Persetujuan antara dua negara atau lebih terkait masalah tertentu yang memungkinkan pemanfaatan kepentingan bersama atau penyelesaian bentuk kepentingan. 4. Adanya aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi antar negara untuk mencapai tujuan bersama. 5. Terjadinya transaksi antar negara yang dilakukan untuk memenuhi tujuan bersama. Kerjasama internasional seringkali terjalin karena adanya keragaman masalah nasional, regional, dan global. Masalah-masalah tersebut membutuhkan perhatian lebih dari satu negara. Oleh karena itu, setiap negara saling melakukan pendekatan, mengusulkan solusi, melakukan tawar-menawar, dan berdiskusi mengenai cara terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Perundingan akhirnya menghasilkan perjanjian atau saling pengertian yang dapat memuaskan semua pihak. Dengan demikian, kerjasama internasional dapat mempererat persahabatan antar negara, mendorong alih teknologi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi semua pihak yang terlibat. Kerjasama internasional antara negara-negara dapat terbentuk dalam berbagai bentuk, yang dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria. Kriteria tersebut antara lain adalah letak geografis, jumlah negara peserta, tujuan bersama, dan kesamaan lapangan usaha. Berikut adalah penjelasan mengenai bentuk-bentuk kerjasama internasional berdasarkan kriteria tersebut. Pertama, berdasarkan letak geografis. Pertamanya adalah kerjasama regional. Kerjasama ini melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan tertentu. Kerjasama regional biasanya terbentuk karena adanya kesamaan kepentingan, latar belakang sejarah, atau masalah yang dihadapi oleh negara-negara tersebut. Contohnya dari kerjasama regional adalah ASEAN, AFTA, APCE, dan MEE atau EEC. Kedua, kerjasama antar regional. Ini adalah bentuk kerjasama yang melibatkan negara-negara dari satu kawasan dengan negara-negara dari kawasan lain. Sebagai contoh, kerjasama antara ASEAN dan Uni Eropa yang memanfaatkan kesamaan kepentingan dari kawasan Asia Tenggara dan Eropa. 3. Kerjasama internasional. Kerjasama internasional ini melibatkan negara-negara dari berbagai belahan dunia. Salah satu contoh utamanya adalah PBB atau UN yang mencakup hampir semua negara di dunia dengan tujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Berdasarkan jumlah negara peserta. 1. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral terjalin antara dua negara yang saling memperoleh keuntungan dari kerjasama tersebut. Hubungan ini dapat terjalin apabila kedua negara memiliki hubungan yang baik atau saling membutuhkan. Contoh kerjasama bilateral adalah hubungan Indonesia dengan Singapura, Arab Saudi dengan Indonesia, atau Amerika dengan Jepang. Kedua, kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral melibatkan lebih dari dua negara. Dalam kerjasama ini, negara-negara yang terlibat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, seringkali dalam skala global atau regional. Contoh kerjasama multilateral adalah G20, PBB, WTO, dan OIC. Berdasarkan kesamaan tujuan. Kerjasama internasional juga bisa dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan antara negara-negara yang terlibat. Misalnya ILO, yang bekerja untuk memajukan hak-hak pekerja di seluruh dunia, sehingga negara-negara yang memiliki tujuan yang sama dalam hal ini akan saling bekerja sama. Berdasarkan kesamaan lapangan usaha. Bentuk kerjasama internasional ini muncul akibat kesamaan bidang usaha yang dijalani oleh negara-negara yang terlibat. Sebagai contoh, negara-negara penghasil minyak bumi membentuk OPEC untuk menjaga kestabilan harga dan distribusi minyak dunia. Secara keseluruhan, kerjasama internasional dalam berbagai bentuk ini memperlihatkan betapa pentingnya hubungan antar negara untuk mencapai tujuan bersama dan mengatasi masalah yang bersifat global. Profil beberapa lembaga kerjasama internasional. Ada beberapa lembaga internasional yang berperan dalam kerjasama antar negara untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemajuan global. Beberapa di antaranya adalah ASEAN, Uni Eropa, PBB, dan G20. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations dibentuk pada 8 Agustus 1967 oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi, sosial, dan budaya negara-negara Asia Tenggara serta menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Piagam ASEAN yang disepakati pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura pada tahun 2007
menjadikan ASEAN organisasi yang berbasis hukum. ASEAN memiliki 3 pilar utama: politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di bidang politik, memperkuat daya saing ekonomi, dan menciptakan hubungan sosial budaya yang harmonis. Uni Eropa adalah organisasi regional yang terdiri dari 27 negara Eropa. Uni Eropa dibentuk melalui Perjanjian Maastricht pada 1992 dan bertujuan untuk memperkuat demokrasi, efisiensi ekonomi, dan keamanan antar negara anggotanya. Uni Eropa berawal dari pembentukan ICSC atau Europe Coal and Steel Community pada tahun 1951 yang kemudian berkembang menjadi Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE dan kini dikenal sebagai Uni Eropa. Memiliki 5 tujuan utama, di antaranya memperkuat demokrasi dan mengembangkan dimensi sosial masyarakat. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan pada 24 Oktober 1945, menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal mewujudkan perdamaian dunia. PBB memiliki 193 negara anggota dan bertujuan untuk menjaga perdamaian internasional, memajukan hak asasi manusia, serta mengembangkan kerjasama di bidang sosial dan ekonomi. PBB memiliki beberapa badan utama seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan Mahkamah Peradilan Internasional yang berfungsi mengelola berbagai isu global. G20 atau Group of 20 adalah forum kerjasama ekonomi internasional yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa. Didirikan pada 1999 setelah krisis keuangan Asia. G20 menjadi forum utama bagi kepala negara untuk membahas isu-isu ekonomi global. G20 mewakili sekitar 85% PDB global dan 75% perdagangan dunia. Fokus utama G20 adalah memperkuat kerjasama ekonomi internasional, mendukung transformasi digital ekonomi, dan transisi energi berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB. Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang mengintegrasikan 3 aspek utama: lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kualitas hidup untuk generasi masa kini dan masa depan. Gagasan mengenai pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1987 oleh WCED yang dikenal dengan nama Brundtland Commission melalui bukunya yang berjudul Our Common Future. Buku ini memperkenalkan konsep pembangunan yang menggabungkan aspek ekonomi dan lingkungan. Kemudian pada tahun 1992, PBB mendirikan UNEP yang menjadi langkah awal bagi pembangunan kebijakan dan hukum lingkungan di berbagai tingkat. Pada tahun 2000, sebanyak 186 negara sepakat untuk mendeklarasikan MDGs yang bertujuan untuk melawan kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan pendidikan, kesetaraan gender, memperbaiki kesehatan ibu dan anak, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pada tahun 2012, dalam KTT Bumi ketiga yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, dibahas mengenai penerapan pembangunan berkelanjutan secara global dan menghasilkan dokumen The Future We Want. Dokumen ini menekankan pentingnya ekonomi hijau dalam pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan kerangka lembaga pembangunan berkelanjutan. Pada 25 September 2015, dunia sepakat mengesahkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs di PBB. Agenda ini berisi 17 tujuan dan 169 target yang berlaku pada periode 2016 hingga 2030 dengan tema Mengubah Dunia Kita, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. SDGs bertujuan menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan adil dengan menjaga kelestarian lingkungan. Tujuan utama SDGs adalah untuk mengatasi tantangan global yang mendalam seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan kekurangan sumber daya, serta mempromosikan kerjasama internasional dan lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama. SDGs memiliki dampak besar dalam membentuk kebijakan,
praktik bisnis, dan kesadaran masyarakat global terkait pentingnya keberlanjutan. Isi tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB. Agenda tujuan pembangunan berkelanjutan adalah komite global yang disepakati oleh 193 negara, termasuk Indonesia. TPB mencakup 17 tujuan yang terbagi dalam 4 pilar pembangunan berkelanjutan: sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Semua tujuan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan terintegrasi, yang mencakup 169 target dan 248 indikator. Pencapaian TPB memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga masyarakat, dan masyarakat secara umum. Kolaborasi ini melibatkan aspek seperti pendanaan, peningkatan kapasitas, ahli teknologi, dan akses pasar baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Pelaksanaan TPB di Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden atau Perpres Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan utama dari pelaksanaan TPB di Indonesia adalah untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi, kehidupan sosial yang berkelanjutan, kualitas lingkungan hidup yang baik, serta tata kelola yang dapat menjaga kualitas hidup dari generasi ke generasi. Pelaksanaan TPB di Indonesia mengadopsi 3 prinsip dasar. Yang pertama, universality, yaitu penerapan agenda TPB harus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, integration, yaitu pelaksanaan agenda TPB harus terintegrasi dengan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Yang ketiga, no one left behind, yaitu semua pihak harus dilibatkan tanpa terkecuali, memastikan bahwa setiap orang dapat merasakan manfaat dari pembangunan berkelanjutan ini. Berikut adalah 17 tujuan penting dalam TPB. Yang pertama, tanpa kemiskinan, yaitu menghilangkan kemiskinan dalam segala bentuk di dunia. Yang kedua, tanpa kelaparan, yaitu mengakhiri kelaparan dan memastikan akses pangan yang cukup dan bergizi untuk semua. Yang ketiga, kehidupan yang sehat dan sejahtera, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala usia. Yang keempat, pendidikan yang berkualitas, yaitu menjamin pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas serta mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Yang kelima, kesetaraan gender, yaitu meningkatkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Yang keenam, air bersih dan sanitasi yang layak, yaitu menjamin akses air bersih dan sanitasi yang layak untuk semua. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau, yaitu mendorong penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan terjangkau. Yang kedelapan, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lapangan kerja yang banyak. Yang kesembilan, industri, inovasi, dan infrastruktur, yaitu meningkatkan infrastruktur yang berkelanjutan serta mendorong inovasi. Yang 10, berkurang kesenjangan, yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di dalam dan antar negara. Yang ke-11, kota dan permukiman yang berkelanjutan, yaitu menciptakan kota yang berkelanjutan dengan akses yang inklusif dan aman. 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab untuk keberlanjutan. 13, penanganan perubahan iklim, yaitu mengatasi dampak perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. 14, ekosistem lautan, yaitu melindungi ekosistem laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. 15, ekosistem daratan, yaitu melindungi dan mengelola ekosistem daratan dengan berkelanjutan. 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, yaitu meningkatkan perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat dan tangguh. 17, kemitraan untuk mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kolaborasi global untuk mencapai tujuan bersama. Pencapaian TPB ini memerlukan komitmen bersama dan keterlibatan dari semua pihak agar setiap tujuan dapat terwujud dengan hasil yang merata. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.